Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Aris Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini netizen sekarang heboh banget ini karena anak bontot Presiden Jokowi Kaisang Pangarep itu sampai sekarang ini menghilang, begitu ya. Nggak ada kabar beritanya. Itu setelah KPK memanggilnya untuk melakukan klarifikasi penggunaan pesawat jet ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Pasti isu ini akan terus berlanjut. Apalagi kalau Kaisang diisukan susah dicari itu. Jadi semakin lama justru reaksi dari pihak Kaisang itu menimbulkan kecurigaan yang lebih dalam lagi kan. Jadi KPK tentu akan tetap memakai prosedur yaitu meminta keterangan. Nah, hal yang biasa aja tuh. Semua orang sebagai warga negara yang baik harus taat pada permintaan pengadilan dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kalau isu itu kemudian menyebar bahwa seolah-olah Kaisang menghindar, itu artinya ada poin yang makin lama makin bisa didalami oleh KPK. Menghindarnya sendiri udah jadi problem. Walaupun sebetulnya mungkin bukan menghindar, tapi karena memang jadwalnya masih penuh, Kaisang masih ada di luar negeri misalnya. Tapi mesti ada keterangan dari juru bicaranya. Kan mestinya PSI menerangkan bahwa oke, Pak Kaisang lagi di suatu tempat. Ya, kasusnya jadi kayak Harun Masiku dong nantinya tuh. Nah, poin saya adalah keterbukaan informasi antara pihak Kaisang. Pihak Kaisang artinya termasuk Pak Jokowi atau istrinya atau keluarganya. Karena ini soal subjek hukum yang sedang dicari oleh KPK. Jadi mesti ada keterus terangan. Demikian juga pihak PSI mesti kasih keterangan. Jadi kalau PSI tidak bisa menunjukkan secara persis, itu artinya PSI bukan partai dong. Kan partai mesti tahu ketua umumnya di mana. Tapi lepas dari sensasi ya, atau ini memang sensasi sebetulnya karena ada missing link di situ. Kenapa Kaisang menghindar? Jadi sebaiknya diputuskan secara organisatoris, PSI mesti datang untuk menerangkan bahwa Kaisang ada di sini, Kaisang tetap akan tiba pada waktunya ketika diperlukan keterangannya tuh. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat kita lega bahwa dari pihak Kaisang tentu ada keterangan untuk menerangkan semua hal yang samar-samar hari-hari ini. Jadi kondisi kita dalam 2 minggu ini tentu dipengaruhi oleh psikologi publik yang segera ingin tahu apa hasil pemeriksaan di KPK kan. Nah, kuriositas ini yang akan menuntun pemeriksaan selanjutnya. Jadi kalau sampai saat ini belum bisa dipastikan KPK akan meminta keterangan, lalu orang akan masuk lagi dalam spekulasi bahwa KPK sebetulnya adalah hanya bagian dari koordinasi politik istana tuh. Itu yang buruk nanti itu. Tapi ini kalau saya amati ya di media sosial tuh ada juga yang coba membela Kaisang gitu. Apa salahnya seorang anak presiden, apalagi dia juga dikenal sebagai pebisnis tuh naik private jet. Menurut mereka itu lebay lah orang yang suka yang protes-protes itu gitu. Bukan itu. Yang jadi isu bukan status dari private jetnya, tapi status penggunanya itu mesti dipisahkan. Ya semua orang bisa pakai private jet, tapi yang menggunakannya itu terkait dengan satu institusi yang disebut partai politik yaitu PSI. Terkait dengan satu institusi yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dia adalah anak presiden. Jadi sebetulnya kaitan-kaitan politik ini yang lebih menentukan, bukan kaitan bisnisnya. Jadi apapun yang hendak diterangkan oleh pihak Kaisang, tetap problemnya adalah Kaisang adalah tokoh politik. Tokoh politik itu punya kaitan dengan partai politik. Tokoh politik punya kaitan dengan kekuasaan. Semua hal yang kita bisa sebut sebagai the web of politik, jadi jaring politiknya itu yang hendak diperiksa sebetulnya. Nah, kaitan-kaitan politis ini yang memungkinkan Kaisang diperiksa. Kalau soal bisnis mah nggak ada urusan dong. Mau naik private jet berkali-kali. Tetapi sekali lagi ini figur publik. Nah, figur publik itu mesti dipisahkan. Figur publik swasta atau figur publik. Dan dia Kaisang ada figur publik yang dekat dengan istana itu. Apalagi kalau diterangkan bahwa Kaisang itu diajukan oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon di DKI dengan mengakali Mahkamah Agung misalnya. Jadi tetap terlihat bahwa harusnya ada point of view yang memungkinkan kita masuk lebih dalam untuk memeriksa kasus ini. Jadi ini bukan semacam Bulog Gate atau apalagi Watergate, bukan. Ini gate biasa untuk memulai satu penyelidikan yang diharapkan oleh publik. Jadi kita juga mesti melayani kepentingan publik. Jangan disebut ini sebagai tekanan publik, bukan. Ini kepentingan publik. Beda kepentingan publik dengan tekanan publik. Tekanan publik bisa datang dari kepentingan publik.
Tapi bukan berarti bahwa tekanan publik itu harus dianggap sebagai hal yang berbahaya, tidak. Tekanan publik justru dimaksudkan supaya hal-hal yang masih terselubung bisa dibuka lebih pasti. Nah, kepastian-kepastian itu tentu harus ada di dalam lembaga formil. KPK adalah lembaga formil. Lain kalau Kaisang diminta oleh rakyat merdeka online misalnya, ya nggak mungkin dong, itu nggak ada haknya di situ tuh kalau Kaisang menolak itu. Jadi tetap kalau diminta oleh KPK itu artinya ada keresmian permintaan, itu poinnya tuh. Jadi kita ingin supaya masalah ini diletakkan pada koridor hukum. Nah, koridor hukum itu adalah hak dari KPK, bukan hak dari jurnalis. Nah, sensasinya bisa datang dari kalangan jurnalis, tetapi sensasi jurnalis itu harus diperiksa oleh kelengkapan administrasi hukumnya tuh. Itu pentingnya menghadap pada KPK. Ini saya teruskan ya, ini logika pembelaan terhadap Kaisang itu, karena dia kan tadi saya sebut juga dia pebisnis. Ya wajar, karena bukan karena anaknya presiden gitu ya, wajar dong dia memakai private jet. Ya banyak betul orang yang punya private jet itu bukan hal yang mahal. Dia menjadi mahal bagi rakyat, tapi bagi kalangan chief executive officer ya biasa itu. Private jet itu bukan penanda kemewahan, itu penanda efisiensi bagi mereka yang pebisnis. Tapi buat politisi ya itu pasti penanda kemewahan dong. Mesti dibedain itu. Private jet itu fungsi aja tuh. Kalau private jet itu dipakai untuk rapat yang tiba-tiba mendadak, itu artinya fungsinya betul-betul untuk bisnis, untuk kepentingan mengejar profit. Tapi kalau dipakai oleh politisi itu ada masalah lain di situ. Jadi kita tidak lihat private jetnya, tapi fungsi dari private jet itu, dan itu menunjukkan urgensi. Jadi ya kalau orang dalam keadaan darurat, ada seorang pengusaha meminjamkan private jetnya untuk bawa pasiennya dari Halim Perdana Kusuma ke Singapura, itu kan bukan persoalan politik, itu persoalan kemanusiaan. Tetapi kalau ada seorang pejabat menggunakan private jet, pertanyaannya dari siapa? Nah, di situ muncul teori konspirasi itu atau teori konsesi itu. Jadi harus dengan tegas dipisahkan antara isu publik dan isu privat. Isu publik itu menyangkut pejabat publik, isu privat itu nggak ada urusan. Dia boleh nabung sesuka-sukanya atau nyewa suka-sukanya dan tidak boleh dipermasalahkan, kecuali merusak lingkungan. Misalnya bahwa private jet itu mengambil oksigen yang terlalu banyak lalu disemprotkan dalam bentuk CO2 ketika combustion mesinnya itu berderu dan membelah ozon, itu boleh dipersoalkan secara ekologi, bukan dipersoalkan secara politik. Tetapi dalam kasus Kaisang itu dipersoalkan secara politik. Jadi apapun harus kita dorong KPK supaya taat asas bahwa setiap orang yang diduga potensial money laundering, potensial corruption, potensial memanfaatkan jabatan, potensial abuse of power harus bisa didatangkan dengan prinsip habeas corpus. Itu prinsipnya habeas corpus, artinya bawalah si tersangka itu ke dalam sistem peradilan supaya tidak terjadi misconduct di dalam penegakan hukum. Jadi sempurna sebetulnya kalau Kaisang mengajukan diri lebih awal untuk datang ke KPK, kan itu penanda buat dia nggak ada soal. Tapi kalau Kaisang misalnya lagi cari alat alibi misalnya dengan menunda tiba di KPK karena nyari lawyer dulu, itu juga satu petunjuk bahwa ada hal yang hendak disembunyikan. Jadi protes yang dilakukan oleh netizen dan civil society ini tidak bisa disalahkan ya, karena kan mereka ini yang melaporkan ke KPK itu bukan hanya di Indonesia. Sekarang ini juga ada yang melaporkan ke KPK di Singapura, karena bagaimanapun juga yang diduga memberikan gratifikasi kepada Kaisang itu adalah seorang pengusaha di Singapura. Oke, kita harus kembalikan seluruh masalah ini pada yang disebut public use of reason. Nah, itu intinya tuh. Jadi akal itu digunakan oleh publik untuk menilai apakah satu peristiwa yang menyangkut nama-nama selebritis ini, selebritis dalam bidang politik terutama, itu bisa dipermasalahkan secara publik atau sebetulnya kasusnya adalah kasus privat tetapi punya efek pada publik. Kan itu intinya kan. Jadi saya pakai istilah tadi itu, penggunaan akal sehat publik, the public use of reason itu dimungkinkan kalau KPK mulai menduga dengan kuat bahwa di dalam postur Kaisang itu ada hologram politiknya. Saya pakai bahasa yang agak samar aja ya, supaya tidak langsung dikaitkan kedudukan Kaisang dengan
kedudukan dia sebagai ketua partai, Junto kedudukan dia sebagai anak presiden. Tetapi ini sekedar pintu masuk untuk memulai satu penelitian, satu investigasi sebetulnya, bahwa sangat mungkin ada masalah dengan dengan fasilitas yang digunakan Kaisang. Sangat mungkin ya ada masalah dengan penggunaan fasilitas itu. Jadi penggunaannya bukan fasilitasnya ya. Ini saya tegaskan lagi, bukan private jetnya, tapi penggunaan private jet itu intinya tuh. Nah, kemungkinan itu harusnya diuji di depan lembaga formal dan jadi sekali lagi udah benar KPK memanggil itu. Jadi kalau masih ada upaya untuk menyembunyikan peristiwa ini, itu konyol juga, karena peristiwa ini udah di watch bahkan oleh jurnalis internasional. Jadi kita tunggu aja proses itu, dan kita kasih kesempatan pada Pak Kaisang untuk mulai mencari lawyer supaya hukum acara itu tidak memberatkan dia. Kan fungsi dari pengacara itu adalah menegakkan hukum acara, bukan membela klien. Itu juga kacau pengertian itu. Nah, sementara kita menunggu, peristiwa politik akan berlangsung terus, karena orang masih ingin tahu bagaimana relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nanti. Di dalamnya juga terkait masa depan dinasti Pak Jokowi. Jadi semua pikiran publik hari ini terfokus pada upaya KPK untuk paling tidak melihat ada gejala abuse of power. Gampangnya begitu tuh. Itu tentu kalau money laundering mungkin agak jauh tuh, karena orang naik private jet nggak mungkin money laundering itu artinya membawa dolar, nggak bisa itu. Money laundering itu adalah menyembunyikan fasilitas keuangan di dalam bisnis yang ilegal, itu namanya money laundering. Jadi sekali lagi itu yang hendak kita nilai hari ini. Oke, Bung Rocky ya, ini kalau saya lihat perkembangannya ini ya, publik itu mulai mengkaitkan kasus Kaisang ini sebagai pintu masuk untuk melengsarkan Pak Jokowi gitu. Menurut penilaian Anda, apakah ini nggak terlampau jauh atau ya memang itu bisa menjadi pintu masuk? Ya, itu intinya. Jadi orang ingin lihat ujung dari proses atau kasus ini dan dihubungkan dengan daya tahan politik rejim Pak Jokowi. Apakah Kaisang jadi semacam faktor yang akan mempercepat pelengseran Pak Jokowi? Itu urusan PDIP. Itu bagi kita masyarakat sipil hanya ingin melihat ditegakkannya prinsip-prinsip bernegara yang jujur dan masuk akal tuh. Jadi setiap aktivitas yang melibatkan Presiden Jokowi, entah dia sendiri, entah Presiden sendiri atau keluarganya, akan jadi kecurigaan publik. Karena tetap Pak Jokowi harus membuktikan bahwa dia tidak tahu bahwa Kaisang pergi ke luar negeri. Kalau dia tahu, mestinya secara normal Pak Jokowi juga akan dipanggil ke pengadilan, ke KPK. Apakah Bapak tahu bahwa Kaisang pergi ke luar negeri? Kan itu pertanyaan jahil. Memang pertanyaan jahil dari reserse KPK. Tapi itu justru yang memungkinkan kita mengerti bahwa berarti kalau Kaisang dikenal, kalau Pak Jokowi tahu Kaisang pernah memang pakai private jet, itu artinya berkali-kali mungkin. Baru sekarang terbuka karena kekonyolan dari ibu siapa? Erina sendiri kan. Jadi sekali lagi kita hanya menduga, dan dugaan kita didasarkan pada fakta awal. Nah, fakta-fakta selanjutnya itu urusan KPK untuk memproses. Oke? Oke, Bung Rocky. Salam akal sehat. Salam akal sehat. 0%. Tetap 0%.